Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan, dan ada kabar terbaru yang saya dapatkan dan saya akan bagikan kepada teman-teman semua yang mungkin sudah menunggu ya dari pagi tentang konten video dari saya. Tapi sebelum saya memulai ini untuk memberitakan info-info terbaru kepada teman-teman semua penggemar sepak bola tim nasional Indonesia, jangan lupa besok malam atau besok sorean ya, saya ada di Spotify di Robola. Itu channel yang selalu saya tampil dengan host seorang host kawakan ya, itu Boy Noya. Dan Anda jangan lupa untuk pantengin ya di sekali lagi di Spotify untuk Robola. Saya akan berbicara tentang tim nasional juga. Jadi jangan lupa Anda untuk bantu subscribe di Spotify, karena tanpa bantuan Anda juga channel Spotify Robola itu channelnya di saya juga di situ tidak akan berkembang, karena dengan bantuan Anda saya mengucapkan terima kasih tentunya. Oke, saya langsung berbicara. Kabar barusan yang saya dapat dari manajer tim nasional Pak Sumarji, bahwa seorang punggawa yang diandalkan oleh Sintayong untuk tampil di tim senior kita menghadapi laga FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan pada tanggal 8 September yang akan datang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain depan yang bermain di sisi flank yaitu Yaakob Sayuri. Ini pemain andalan dari PSM Makassar, Juku Eja, mengalami masalah, cedera. Konon kabarnya dia kena hamstring. Makanya ini STY sempat kaget juga, dan tetap Yaakob Sayuri diminta untuk datang ya ke Jakarta dan akan diperiksa oleh tim medis PSSI sejauh mana ya situasi kondisi dari Yaakob Sayuri ini dengan cedera hamstring dia. Ya, bisa saja itu akan sama seperti yang dialami Alfreana Dewangga ya ketika selesai menghadapi Arema PSIS, dan kemudian dia cedera hamstringnya dan dibawa ke Jakarta, dan akhirnya dia bisa dibawa ke Bangkok ke Thailand ya untuk ikut Piala AFF U23. Dan dia bisa bermain bahkan Alfreana Dewangga sampai ke babak final. Nah, mungkin saja Yaakob ini seperti yang dialami Alfreana. Makanya akan dilihat, STY akan lihat. Ya, karena dia akan menjadi salah satu andalan bagi STY untuk menghadapi Turkmenistan nanti. Yaakob ada di sisi flank jika bermain dengan 4-3-3 ataupun bermain dengan 3 back, tetap Yaakob menjadi salah satu andalan. Makanya STY itu concern benar dengan pemain PSM ini dan akan melihat. Tim dokter akan coba mengetahui keadaan separah apa. Kalau memang tidak bisa, berarti Yaakob tidak bermain. Ya, ada 24 pemain yang sudah diumumkan oleh STY mempersiapkan FIFA Matchday nanti bertanggal 8. Dan berarti kalau Yaakob tidak ada, sudah tinggal 23 pemain ya yang terdaftar. Ya, tapi mudah-mudahan cederanya tidak parah dan Yaakob masih bisa bermain, karena kan masih cukup lah kalau ini tanggal 2 ke tanggal 8 masih bisa, sama seperti Afriana ya, ketika dia cedera mungkin sekitar 4 hari 5 hari dia sudah oke dan tetap di bawah. Nah, Yaakob juga diindikasikan semoga baik-baik ya, dengan cedera tidak terlalu berat sehingga dia mungkin masih bisa dimainkan. Tapi kalau memang sulit, info atau kabar dari tim medis, STY sudah mengatakan dia akan mencari pengganti Yaakob Sayuri, mungkin di posisi yang sama. Atau jika memang tidak mungkin lagi, ya sekarang dengan berkurang satu pemain dari 24 tinggal 23 pemain. Itu ya akan dimaksimalkan oleh STY. Nah, saya berbicara dengan Pak Marji lewat telepon tadi. Kira-kira penggantinya siapa? Belum, Pak Marji bilang. Belum mengurapan. Nanti kita akan lihat dulu. Semua diserahkan kepada STY tentunya. Nah, dia akan menanyakan ke STY apakah ada pengganti, tapi ya memang kalau dibutuhkan seorang pengganti harus cepat diumumkan. Jadi makanya 1-2 hari ini akan dilihat, dan STY itu akan memulai mengawasi ya TC nantinya di Surabaya pada tanggal 4 ya kan, Senin itu sudah mulai serentak tim senior di Surabaya dan tim juniornya U23 yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U23 di Solo itu tanggal 4 juga. Namun STY akan lebih dulu terbang ke Surabaya. Dia akan melihat ya, membuka TC untuk tim senior ini. Ya, setelah dia membuka TC ini pada tanggal 5
dia itu ke Solo untuk fokus ke tim U23. Ya. Nah, kemudian STY itu akan balik pada tanggal 7 ke Surabaya. Sehari menjelang pertandingan FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Nah, itu jadwal STY. Sampai tanggal 8. Ya, dia akan ikut. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia akan serahkan ke Chol In Cheol ya, asisten dia, ya itu hanya dalam pengawasan latihan. Ketika dia tanggal 5 pergi ke Solo, ya itu akan diteruskan oleh asistennya. Tapi kalau untuk pertandingan, tetap dia akan awasi. Dia tidak akan meninggalkan tim senior ini. Ya, dia akan ke Surabaya. Ya, sudah ditegaskan. Setelah Surabaya tanggal 8 bermain. 8 malamnya, usai laga melawan Turkmenistan, STY langsung ya berangkat. Mungkin bisa aja lewat darat, karena malam, langsung ke Solo. Untuk nantinya pada tanggal 9, kita akan bersiap menghadapi China Taipei atau Taiwan dalam pertandingan perdana di grup K. Dan ini kita harus menang. Karena ini menjadi fokus utama, target yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI terhadap STY harus meloloskan tim U23 kita ke fase knockout atau ke fase yang lebih lanjut ke Qatar ya tahun depan, karena akan berlangsung di Qatar itu ya dari bulan April, tanggal 15 April sampai 3 Mei. Itu putaran final U23 tahun depan di Qatar. Makanya ini harus tetap membawa. Hanya ada 3 tim, kalah bahaya out kita. Apalagi pertandingan terakhir melawan Turkmenistan. Jadi membuat STY itu fokus di sini. Turkmenistan akan mengawali laga pertama pada tanggal 6 ya, melawan China Taipei. Jika mereka menangkan, tentunya motivasi mereka akan bertambah. Mereka tinggal menunggu Indonesia. Sambil Indonesia akan bertarung melawan China Taipei. Ya itu makanya STY itu begitu lawan Turkmenistan senior selesai dari Surabaya langsung cepat-cepat dia menuju ke Solo. Ya itulah jadwal yang sangat padat dari STY. Dan kembali ke Yaakob Sayuri ini. Ya semoga Yaakob Sayuri dalam keadaan yang baik walaupun terindikasi dia cedera hamstringnya. Dan siapa pemain yang akan menggantikan itu diserahkan kembali ya seperti yang Pak Marji katakan tadi kepada saya, kepada STY. Nah, dia akan mencari pemain yang mungkin bisa bermain di sisi flank, kuat juga di sisi sayap. Tapi kita belum tahu karena kalau bisa bicara di lini serang kan kita itu masih ada Dendi, masih ada Dimas Derajat, ada Vano yang bisa bermain dari flank juga. Yaakob sebenarnya diandalkan di sini, tapi ada Egy ya. Egy Maulana juga masih bisa diharapkan untuk bisa bermain di sana. Ada Sadil Ramdhani yang bisa diandalkan juga bermain di sisi flank. Ya, semua kembali kepada STY. Itulah kabar terakhir ya. Tadi yang saya dapatkan sambil menunggu kabar-kabar selanjutnya ya kepada teman-teman. Tenang-tenang saja dan saya tetap akan setia untuk memberitahu atau membuat konten-konten video tentang tim nasional Indonesia. Sampai di sini dengan saya. Terima kasih ya untuk Kopi Waanal Kopi Papua, Fall Brothers yang sudah ikut mendukung channel Bung Ropan. Dan jangan lupa sekali lagi, Anda pantengin Spotify ya di Robola, itu channel baru saya di Spotify ya. Ciao.